Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang kecanduan. Kecanduan itu seperti penyakit yang memengaruhi otak dan perilaku kita. Orang yang kecanduan punya keinginan yang kuat banget untuk pakai zat tertentu, atau melakukan sesuatu terus-menerus, meskipun tahu ada akibat buruknya. Kecanduan itu bahaya banget loh, bisa merusak hidup seorang, baik itu fisik, mental, maupun sosial. Ingat ya, kecanduan itu penyakit, bukan karena orangnya lemah. Nah, langkah pertama untuk mengatasi kecanduan adalah dengan memahaminya. Kita perlu tahu apa yang terjadi di otak dan bagaimana kecanduan bisa mengubah perilaku. Dengan begitu, kita bisa mencari bantuan dan dukungan yang tepat, baik untuk diri sendiri maupun orang yang kita sayangi. Nah, teman-teman, kecanduan itu ada dua jenis utama, yaitu kecanduan zat dan kecanduan perilaku. Kecanduan zat itu berarti kecanduan sama zat-zat yang bikin nagih, contohnya narkoba, alkohol, dan rokok. Sedangkan kecanduan perilaku itu berarti kecanduan sama kegiatan tertentu, contohnya judi, belanja berlebihan, dan main game sampai lupa waktu. Ingat ya, kedua jenis kecanduan ini sama-sama berbahaya dan bisa berakibat buruk. Tapi, perlu diingat juga, nggak semua orang yang pakai zat adiktif atau melakukan perilaku adiktif akan jadi kecanduan loh. Ada banyak faktor yang bisa pengaruhi, seperti faktor genetika, lingkungan, dan sosial. Supaya lebih paham tentang kecanduan, kita perlu tahu tentang sistem penghargaan di otak kita. Sistem ini adalah bagian penting dari cara otak kita bekerja. Sistem ini bikin kita melakukan hal-hal penting untuk hidup, seperti makan dan minum. Tanpa sistem ini, kita mungkin tidak akan termotivasi untuk melakukan aktivitas dasar yang penting bagi kelangsungan hidup kita. Nah, saat kita melakukan sesuatu yang menyenangkan, sistem penghargaan otak ini aktif dan melepaskan zat kimia yang disebut neurotransmitter. Neurotransmitter ini berperan dalam mengirimkan sinyal antara sel-sel otak. Zat ini bikin kita merasa senang dan pengen ngulangin lagi. Rasa senang ini adalah cara otak kita memberitahu bahwa kita melakukan sesuatu yang baik. Sayangnya, zat adiktif dan perilaku adiktif bisa membajak sistem penghargaan ini. Mereka memanfaatkan mekanisme alami otak kita untuk menciptakan rasa senang yang berlebihan. Jadi saat seseorang pakai zat adiktif atau melakukan perilaku adiktif, otaknya melepaskan banyak banget neurotransmitter, sehingga menimbulkan rasa senang yang berlebihan. Ini bisa membuat seseorang merasa sangat bahagia, lebih dari biasanya. Lama-kelamaan, otak jadi terbiasa, dan butuh zat atau perilaku itu lebih banyak lagi untuk merasakan efek yang sama. Inilah yang disebut toleransi. Toleransi ini membuat seseorang terus mencari cara untuk mendapatkan rasa senang yang sama, yang bisa berujung pada kecanduan. Teman-teman, ada satu neurotransmitter penting dalam kecanduan, namanya dopamin. Dopamin ini memainkan peran kunci dalam bagaimana kita merasakan kesenangan dan motivasi. Dopamin ini sering disebut sebagai zat kimia kesenangan, karena perannya dalam memberikan perasaan senang dan puas. Kenapa? Karena dopamin dilepaskan dalam jumlah banyak saat kita ngelakuin hal-hal yang bikin kita senang, seperti makan makanan enak, berhubungan seks, dan bahkan pakai narkoba. Semua aktivitas ini memicu pelepasan dopamin, yang membuat kita merasa sangat bahagia. Nah, zat adiktif dan perilaku adiktif bisa memicu pelepasan dopamin dalam jumlah besar, sehingga menimbulkan rasa senang yang luar biasa. Misalnya, berjudi, bermain video game, atau menggunakan narkoba. Inilah yang bikin orang kecanduan dan pengen terus pakai zat atau ngelakuin perilaku tersebut. Mereka terus mencari sensasi yang sama, meskipun tahu itu bisa merugikan. Sayangnya, penggunaan zat atau perilaku adiktif yang berulang bisa mengubah otak. Otak kita mulai beradaptasi dengan perubahan ini. Otak jadi kurang sensitif sama dopamin, sehingga butuh zat atau perilaku itu lebih banyak lagi untuk merasakan efek yang sama. Inilah yang disebut toleransi. Dan ini adalah salah satu alasan utama kenapa kecanduan sangat sulit diatasi. Selain dopamin, ada juga neurotransmitter lain yang berperan dalam kecanduan, yaitu serotonin, endorfin, dan glutamat. Serotonin itu penting untuk mengatur suasana hati, tidur, dan nafsu makan. Endorfin itu pereda nyeri alami yang diproduksi tubuh, sedangkan glutamat berperan dalam proses belajar dan mengingat. Nah, zat adiktif dan perilaku adiktif bisa mengganggu keseimbangan neurotransmitter ini. Misalnya, penggunaan alkohol yang berlebihan dalam jangka waktu lama bisa menurunkan kadar serotonin di otak.
sehingga menyebabkan depresi dan kecemasan. Selain itu, kurangnya serotonin juga bisa membuat seseorang sulit tidur dan merasa lelah sepanjang hari. Opioid, seperti heroin dan oksikodon, meniru efek endorfin, sehingga menimbulkan rasa senang dan menghilangkan rasa sakit. Tapi, penggunaan opioid dalam jangka panjang bisa membuat tubuh berhenti memproduksi endorfin sendiri, sehingga orang tersebut jadi ketergantungan sama opioid untuk menghilangkan rasa sakit. Proses pemulihan dari ketergantungan ini bisa sangat sulit dan memerlukan bantuan medis serta dukungan psikologis. Kecanduan itu seperti penyakit jangka panjang yang rumit dan sulit dihentikan. Ada beberapa alasannya nih. Pertama, kecanduan itu mengubah struktur otak, sehingga memengaruhi cara otak memproses kesenangan, motivasi, dan kontrol diri. Kedua, kecanduan seringkali diikuti dengan masalah kesehatan mental lainnya, seperti depresi, kecemasan, dan trauma. Masalah-masalah ini bikin seseorang susah berhenti pakai zat atau ngelakuin perilaku adiktif tanpa mengatasi masalah utamanya dulu. Ketiga, kecanduan bisa menciptakan lingkaran setan. Seseorang bisa pakai zat atau ngelakuin perilaku adiktif untuk mengatasi perasaan negatif. Tapi penggunaan zat atau perilaku tersebut malah memperburuk masalah mereka, sehingga mereka pakai lebih banyak lagi. Lingkaran setan ini yang bikin susah berhenti. Nah, untuk mengatasi kecanduan ada terapi yang efektif. Namanya terapi perilaku kognitif atau CBT. CBT ini membantu orang mengenali dan mengubah pikiran, perasaan, dan perilaku negatif yang jadi penyebab kecanduan. CBT ngajarin orang untuk mengenali pemicu, mengembangkan cara mengatasi masalah, dan membuat keputusan yang lebih sehat. CBT udah terbukti efektif untuk mengatasi berbagai jenis kecanduan, termasuk kecanduan narkoba, alkohol, dan judi. CBT biasanya dilakukan secara individu, tapi bisa juga dalam kelompok. CBT ini biasanya terapi jangka pendek, berlangsung selama beberapa minggu atau bulan. Tapi lamanya terapi tergantung pada kebutuhan masing-masing orang ya. Detoksifikasi adalah proses membersihkan tubuh dari zat adiktif. Detoksifikasi bisa dilakukan di rumah sakit atau klinik. Proses detoksifikasi ini mungkin gak nyaman karena akan muncul gejala putus zat. Gejala putus zat ini bisa ringan atau berat, tergantung dari jenis zat dan lamanya penggunaan. Selain detoksifikasi, pengelolaan stres juga penting dalam proses pemulihan kecanduan. Kenapa? Karena stres bisa memicu kekambuhan. Jadi, penting untuk punya cara yang sehat untuk mengatasi stres. Beberapa teknik pengelolaan stres yang efektif, antara lain olahraga, meditasi, dan menikmati alam. Penting juga untuk punya sistem pendukung yang kuat, seperti keluarga dan teman, yang bisa memberikan dukungan emosional dan praktis saat masa-masa sulit. Dukungan sosial itu penting banget dalam proses pemulihan kecanduan. Punya sistem pendukung yang kuat bisa bikin orang lebih kuat untuk tetap bersih. Keluarga dan teman bisa memberikan dukungan emosional, praktis, dan finansial. Mereka juga bisa memberikan rasa tanggung jawab dan semangat. Selain dukungan sosial, ada juga obat-obatan yang bisa bantu mengatasi kecanduan. Obat-obatan ini bisa mengurangi rasa ingin pakai, mengatasi gejala putus zat, dan mencegah kekambuhan. Tapi ingat, obat-obatan ini bukan solusi utama untuk kecanduan. Obat-obatan bagian dari rencana perawatan yang komprehensif. Menemukan hobi atau kegiatan baru yang disukai bisa bantu kamu tetap bersih dan fokus dalam proses pemulihan. Hobi bisa memberikan rasa tujuan dan kepuasan. Hobi juga bisa bantu kamu ketemu orang baru dan membangun hubungan yang sehat. Penting juga untuk membuat rencana untuk mencegah kekambuhan. Rencana ini harus mencakup identifikasi pemicu, cara mengatasi masalah, dan strategi untuk mengatasi keinginan pakai. Rencana kamu juga harus mencakup apa yang akan kamu lakukan jika kamu kambuh. Punya rencana akan bantu kamu tetap di jalur yang benar dan membuat pilihan yang sehat. Penting juga untuk menetapkan tujuan yang realistis dan bisa dicapai. Punya tujuan akan memberikan kamu motivasi dan semangat. Kecanduan adalah penyakit yang rumit dan memengaruhi banyak orang. Tapi, kecanduan bisa diatasi. Dengan perawatan dan dukungan yang tepat, pemulihan itu mungkin terjadi. Jika kamu atau orang yang kamu sayangi sedang berjuang melawan kecanduan, ingatlah bahwa ada bantuan yang tersedia. Hubungi profesional kesehatan mental atau pusat rehabilitasi untuk mencari tahu pilihan perawatan yang tepat.
Pemulihan adalah proses, bukan kejadian instan. Akan ada pasang surut di sepanjang jalan. Akan ada saat-saat ketika kamu ingin menyerah. Tapi ingat, kamu tidak sendirian. Ada orang-orang yang peduli dan ingin membantu kamu sembuh. Dengan tekad dan dukungan, kamu bisa mengatasi kecanduan dan hidup sehat dan bahagia.